بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا نورا وصلاحا وسرورا وترزقنا بها رزقا واسعا مدرارا وعلى آله وصحبه على كل شيء. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada hari ini kita diberikan nikmat, diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan salat Jumat. Salat dan salam mari kita sama-sama limpah curahkan pada baginda tercinta Rasul yang mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengutip salah satu ayat dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya bentuk. Syekh Wahbat Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ahsanut taqwim ini adalah sebaik-baiknya bentuk, sebagus-bagusnya wajah, seelok-eloknya rupa, dan sesempurnanya makhluk yang diciptakan Allah. Kenapa demikian? Karena manusia memiliki keseimbangan unsur, memiliki kesempurnaan yang Allah ciptakan, baik yang sifatnya ruhiyah maupun jasmaniah. Oleh karena itu, setidaknya dengan ahsanut taqwim ini Allah memberikan modal kepada kita sebagai manusia, yaitu 4 R. R yang pertama adalah ruh, di mana ruh ini Allah tidak merinci bagaimana bentuk, rupa, warna dan wajahnya. Akan tetapi setidaknya Rasulullah menggambarkan bahwa ruh itu ditiupkan ketika manusia berada dalam janin seorang ibu, yaitu dalam usia 120 hari. Kemudian ruh ini pula nanti yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah, karena ruh inilah yang akan kembali kepada Allah. Kemudian R yang kedua yaitu raga. Setelah ruh ditiupkan ke dalam raga manusia dalam kandungan seorang ibu berusia 120 hari, maka hiduplah manusia itu. Ketika menyatu ruh dan raga, maka detak jantung pun hidup. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian setelah lahir dalam dunia, setelah 9 bulan 10 hari rata-rata, maka kemudian Allah juga memberikan yang berupa R yang ketiga, yaitu rasio. Nah, dengan rasio inilah manusia diberikan kelebihan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijadikan sebagai khalifatu fil ardh, sebagai pemimpin, sebagai pengelola, sebagai pengolah alam semesta ini. Dan rasio ini pula yang Allah ciptakan sehingga manusia dapat bernalar secara rasional, dapat berpikir secara logis dan kritis, dan dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola alam semesta ini. Banyak sekali gedung-gedung tinggi bertingkat, mobil-mobil mewah yang mengkilap,
termasuk juga pesawat dan IT yang canggih yang kita gunakan sekarang ini adalah hasil daripada rasio, hasil daripada akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Selain itu Allah juga memberikan R yang keempat, yaitu rasa. Dengan rasa inilah Allah anugerahkan bagaimana manusia bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan kesedihan ketika ditimpa bencana atau musibah. Termasuk dengan rasa ini pula manusia bisa bersosialisasi dengan manusia yang lainnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa ini enaknya dengan bahasa. Karena apa? Karena bahasa ini adalah sebagai alat komunikasi antar manusia, sehingga kita bisa dapat menerima rasa senang, menerima rasa tidak suka, rasa tidak senang. Itulah yang kalau kata Imam Al-Ghazali bahwa rasa ini kaitannya dengan qalbi. Oleh karena itu 4R yang Allah anugerahkan sebagai modal, Allah pun memberikan jalan dan petunjuk berupa 3I. I yang pertama adalah iman. Iman ini sebagai akidah, sebagai pegangan awal manusia. Karena pada dasarnya dengan keimanan inilah amal seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman sebagaimana kita ketahui ada 6 yang utama, 6 yang pokok. Antuk minabillah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitab, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa qadarihi khairihi wa syarrihi. 6 rukun iman itulah yang menjadi akidah Islam, yang menjadi pokok pegangan hidup kita. Karena dengan keimanan itu pula kita pada hari ini bisa digerakkan hatinya untuk hadir di masjid untuk beribadah sholat Jumat. Kemudian Allah juga memberikan petunjuk, yaitu I yang kedua, yaitu Islam. Islam ini sebagai syariat yang harus disyiarkan oleh para pemeluknya. Setidaknya ada 5 hal dalam Islam yang disebut dengan ibadah mahdoh, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Ini adalah semuanya merupakan ibadah kepada Allah atau yang biasa kita sebut dengan syariat Islam. Termasuk juga ada I yang ketiga, yaitu ihsan. Di mana ihsan ini sebagaimana dikatakan dalam hadis yang populer disebut dengan hadis Jibril, bahwa madhul ihsan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seolah-olah dan kita meyakini bahwa kita melihat Allah. Apabila hati kita belum sampai kepada bahwa kita belum melihat Allah, bahwa yakinkanlah dalam diri kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya ahsan taqwim yang sudah Allah anugerahkan, yang sudah Allah berikan kepada kita, ini sebagai modal dan juga tuntunannya sudah ada. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan kita juga mencapai tujuan diciptakannya manusia oleh Allah, yaitu untuk beribadah. Dan ibadah bukan hanya ibadah yang mahdhah, ibadah yang wajib, tetapi terlebih adalah ihsan tadi. Karena ihsan itu apapun yang kita perbuat, ketika kita niatkan karena Allah, maka itu menjadi bagian daripada ihsan. Tentu ihsan yang paling tinggi derajatnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada setiap khutbah Jumat, khatib senantiasa mewasiatkan untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itu Allah tidak melihat lagi warna rambut kita,
Allah tidak melihat lagi rupa kita. Allah tidak melihat lagi jasad kita. Kenapa demikian? Karena dalam firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Karena sesungguhnya yang dinilai oleh Allah dari setiap manusia adalah yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain ahsan takwim, selain beribadah, kita juga tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk mencapai RI, mencapai ridho ilahi, mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dalam kisah-kisah diceritakan orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin ibadah apapun, tetapi ketika tidak mendapatkan ridho Allah, hidupnya merasa kesulitan, hidupnya senantiasa merasa sedih. Mohon maaf, banyak sekali para pejabat-pejabat kita. Pada hakikatnya Allah, ketika ada orang melakukan sesuatu, ada dua hal di sana. Pertama adalah izin Allah, kemudian yang kedua adalah ridha Allah. Ketika orang sudah diizinkan oleh Allah untuk menjabat, tetapi banyak dari pejabat itu setelah dia mendapatkan jabatan, dia melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang baik. Nah, itulah orang yang diizinkan tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang Allah amanahkan malah dikhianati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diciptakan ada ahsan takwim tadi. Kemudian yang kedua adalah kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ahsanu amalan, untuk menjadi orang dengan sebaik-baiknya amal perbuatan. Termasuk kata Nabi Muhammad SAW, manusia diciptakan juga untuk menjadi sebaik-baiknya akhlak. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya yang masih diberikan umur oleh Allah, masih diberikan kesempatan dan kesehatan, kita senantiasa dapat memanfaatkan apa yang sudah Allah anugerahkan berupa 4R tadi, dan kita bisa melaksanakan tuntunan dan pedoman yang sudah Allah dan Rasul-Nya gariskan, yaitu iman, Islam dan ihsan. Sehingga pada akhirnya kita hidup di dunia ini mendapatkan ridha Allah, dan di akhirat nanti kelak mendapatkan surga-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan 4R, 3I dan RI ini kita tidak termasuk ke dalam ayat berikutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan benamkan ke dalam, atau akan kami jatuhkan ke dalam derajat yang paling hina, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mereka lah yang akan mendapatkan pahala yang tidak akan berhenti mengalir. Demikian yang dapat khatib disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi khatib pribadi dan umum bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa rabbi faghfirli thumma astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ibad, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن
inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat wa ya mujibad da'wat faqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah bis sahala wal jamala wal barakah wal manfa'ah ma'a sihah wal afiyat tamah ma'as salamah fi anfusina walina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa azwajina wa auladina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhair. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ibadika salihin al-mu'minin al-muttaqin al-mukhlisin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.